Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nashwa Nur Zahra dengan NIM 2211513044. Di sini saya akan memaparkan hasil dari proyek UTS saya dengan judul Damage Road and Smooth Road Classification. Sesuai dengan namanya sendiri, di sini saya akan mengklasifikasikan dua buah data berupa jalan mulus dengan jalan rusak. Baik, langsung saja. Di sini saya akan langsung mendemokan hasil dari proyek saya dengan tahapan pertama, yaitu ada import library. Pada tahapan ini dilakukan dengan mengimpor atau mengambil library pustaka atau pustaka Python yang dibutuhkan. Terdapat beberapa library yang dibutuhkan. Dapat dilihat di sini ada 7. Kemudian berikut kode agar dapat dilakukan import library tersebut. Dan ketika sudah dijalankan dan sukses, maka telah berhasil dilakukan impor atau pemanggilan library. Selanjutnya, dilakukan mon Google Colab, di mana setelah library tadi siap, perlu mengakses file yang telah diupload di Google Drive. File tersebut berupa datasheet yang telah saya temukan sebelumnya, berupa data atau image dari uh, data jalan yang mulus dan jalan yang rusak. Kemudian setelah saya upload ke Google Drive, maka agar dapat saya jalankan di Google Colab ini, maka perlu untuk eh, menghubungkan Google Drive tersebut ke Google Colab. Berikut kode untuk menghubungkan Google Drive dengan Google Colab. Dan setelah sukses, maka telah berhasil terhubung Google Drive tersebut ke Google Colab. Tahapan selanjutnya ada save path ke dataset, di mana setelah Google Drive tersebut sukses terhubung ke Google Colab, maka folder Google Drive bisa kita akses melalui path berikut. Dapat dilihat berikut kode untuk mengaksesnya. Setelah dijalankan dan apabila sukses, maka folder yang telah kita upload sebelumnya di Google Drive telah diakses dan berhasil untuk diakses melalui path berikut. Lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu mencek lokasi datasheet yang telah diupload di Google Drive. Untuk dapat kita mengkonfirmasi kembali apakah datasheet tersebut ada dan telah diupload di Google Drive, maka dapat digunakan codingan berikut. Dan apabila telah dijalankan dan sukses, maka akan keluar output berupa nama file yang kita buat pada folder datasheet tersebut. Di sini tampak nama filenya ada good, di mana ini saya buat untuk data jalan yang mulus, dan nama file very poor untuk data jalan yang rusak. Lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu image preprocessing, di mana tahap ini dilakukan untuk pemrosesan data dengan menggunakan image data generator dari TensorFlow untuk membaca gambar dari folder, kemudian mengelompokkan berdasarkan label, dan melakukan augmentasi gambar jika perlu. Berikut kode agar dapat menjalankan image preprocessing. Dan apabila telah dijalankan yang sukses, maka akan keluar output berupa image atau data pada dataset di Google Drive telah terbaca dan telah terakses. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu membuat model CNN. Guna untuk membuat model CNN ini, agar dapat model belajar mengenali pola dari gambar pada datasheet di Google Drive tersebut. Pada datasheet telah diupload sebelumnya gambar jalan mulus dan jalan bentrok. Di sini tujuannya agar model dapat mempelajari pola dari kedua data tersebut. Berikut kode yang dapat digunakan untuk membuat model CNN. Dan apabila telah dijalankan dan sukses, maka
model CNN pun telah terbuat. Setelah pembuatan model CNN tadi, maka dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yaitu berupa training, di mana tahap ini digunakan untuk melatih model deep learning menggunakan data latih dan mengevaluasinya menggunakan data validasi. Berikut kode yang dapat dijalankan. Setelah kode dijalankan dan sukses, maka akan didapat akurasi dan loss di tiap epoch, kemudian perbandingan antara data latih dan validasi, dan proses apakah model semakin baik atau justru overfit. Pada tahapan training ini, membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama, dikarenakan eh, tergantung jumlah datasheet yang kita gunakan. Lalu setelah dilakukan training, dan setelah model dilatih, maka tahapan selanjutnya yaitu ada visualisasi training. Di sini, tahapan ini berguna untuk melihat performa dari training model sebelumnya secara visual. Kemudian dapat melihat akurasi meningkat ataupun nilai loss yang menurun. Berikut kode yang dapat digunakan untuk menampilkan visualisasi dari training, di mana kode ini dapat membuat grafik akurasi dan loss supaya bisa mengevaluasi model dengan lebih mudah. Dan ketika kode dijalankan yang sukses, maka akan tampil dua buah grafik berupa grafik akurasi dan grafik loss. Di sini, jika akurasi naik dan loss turun, artinya model belajar dengan baik. Tetapi jika akurasi validasi menurun dan training naik, bisa jadi model overfitting atau terlalu hafal data training tapi gagal di data baru. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan visualisasi training dan didapatkanlah output berupa grafik. Agar dapat mendapatkan output berupa perbandingan dua buah gambar pada klasifikasi yang kita lakukan, maka digunakanlah kode berikut, di mana terdapat 3 prediksi. Prediksi pertama untuk good atau jalan mulus, kemudian prediksi kedua very poor atau jalan rusak, dan prediksi ketiga apabila training gagal dilakukan dan visualisasi data tidak muncul. Dan akan muncul outputnya tidak ditemukan cukup gambar untuk kedua kelas prediksi. Di sini, ketika saya menjalankan kode yang ada pada Google Colab berikut, kode tersebut dijalankan dengan baik dan sukses, dan muncul dua buah gambar yang berupa perbandingan prediksi jalan yang mulus dan jalan yang rusak. Nah, berikut kan merupakan output yang telah kita harapkan sebelumnya. Jadi, jika kita ingin mencari nilai akurasi dari klasifikasi yang telah kita lakukan, maka dapat digunakan kode berikut, yang nantinya ketika dijalankan yang sukses, maka akan muncul akurasi training terakhir dan akurasi validasi terakhir. Ketika saya menjalankan visualisasi data pada kedua klasifikasi berikut, saya mendapatkan tingkat akurasi berupa 1,00, yang berarti klasifikasi yang saya jalankan memiliki akurasi yang baik dan bisa dibilang model tersebut di training dengan sukses. Mungkin sekian dari pemaparan hasil proyek UTS pada matkul Computer Vision saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.